Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Kalsum dengan NIM 2301515, jurusan Penjaskesrek kelas A angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi konsep dasar perkembangan moral. Nah, yang pertama, bagian A, studi perkembangan moral. Moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai memiliki moral yang baik. Ketika individu mulai menyadari bahwa ia merupakan bagian dari lingkungan sosial di mana ia berada, bersamaan itu pula individu mulai menyadari bahwa dalam lingkungan sosialnya terdapat aturan-aturan norma, nilai-nilai sebagai dasar atau patokan dalam berperilaku. Keputusan untuk melakukan sesuatu berdasarkan pertimbangan norma yang berlaku dan nilai yang dianutnya itu disebut moralitas. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Moral Piaget. Jean Piaget menyusun teori perkembangan moralnya yang dikenal sebagai teori struktural atau kognitif. Teori ini melihat perkembangan moral sebagai suatu hasil interaksi antara pelaksana aturan, pengikut atau pembuatnya secara individual dengan kerangka jalinan aturan yang bersangkutan yang menunjukkan esensi moralitas itu. Fokus teori ini ada pada sikap, perasaan, afeksi, serta kognisi dari individu terhadap perangkat aturan yang bersangkutan. Piaget melakukan penelitiannya yang menunjukkan adanya kontradiksi yang jelas antara perubahan persepsi yang berkaitan dengan usia dan ketaatan terhadap aturan. Kontradiksi yang dimaksud diselesaikan dengan jalan mengklasifikasikan penalaran moral dan anak-anak yang agak kecil dan yang agak besar. Perkembangan moral Kohlberg. Teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg merupakan pengembangan teori struktural atau kognitif yang telah dilakukan Piaget sebelumnya. Di atas bangunan teori Piaget itu, Lawrence Kohlberg mengusulkan suatu teori perkembangan pemikiran moral. Teori ini menyatakan bahwa setiap individu melalui sebuah urutan berbagai tahapan moral. Tiap-tiap tahap ditandai oleh struktur mental khusus yang diekspresikan dalam bentuk khusus penalaran moral. Moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh atlet, pelatih maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa didasari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Contohnya, proses tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh pelaku olahraga dapat memahami dan mengaplikasikan penalaran moral dalam olahraga. Untuk lebih rincinya tentang aplikasi penalaran moral dalam olahraga, berikut ini disajikan 3 bagian dari penalaran moral. Yang pertama, kesadaran untuk bermain sportif. Yang kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat. Yang ketiga, implikasi dalam praktik. Untuk bermain sportif. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, sejak awal pertandingan pemain A berniat untuk mencederai pemain lawan yang konflik. Apa yang diketahui sebagai sesuatu yang baik boleh jadi bertentangan dengan kepercayaan yang telah melekat pada diri pribadi seseorang. Yang kedua, mengetahui, menilai, dan berbuat.
Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, pembuatan keputusan. Pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Tahap ini berkenaan dengan pengetahuan tentang isu moral dan dilema, mengetahui apa yang menjadi keyakinan dan memberlakukan nilai berkaitan dengan dilema, dan akhirnya mengetahui bagaimana membuat pertimbangan sehubungan dengan dilema sampai akhirnya ditemukan hal yang baik untuk dilakukan. Dalam praktik, sampai di sini muncul pertanyaan pokok terkait dengan ketiga faktor di atas: mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Ketika ketiga fase itu mempengaruhi keputusan moral. Berkaitan dengan persoalan ini, sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dalam pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Adalah perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar dan salah. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia terlibat dalam interaksi sosial, dan dimensi interpersonal yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Ada beberapa teori perkembangan moral menurut beberapa ahli, yaitu Jean Piaget dan teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.